Di video kali ini kita akan kupas tuntas persaingan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi, sekaligus klarifikasi video perbedaan Rossi dan Marquez di mata Marshall, tim, dan fans. Di video ini kita tidak mencari-cari kesalahan atau menjelekkan orang lain, hanya menjadi contoh agar ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik, kita jangan lupa diri dan menjadi sombong dan merendahkan orang lain, terutama fans yang membantu kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Diharapkan agar ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Perbedaan Rossi dan Marquez di mata Marshall, tim, dan fans. Di sini kita lihat Rossi mendorong kepala dari Marshall dan di sini didorong di badannya. Sampai di sini kita lihat berbeda dengan Marquez. Marquez di sini sangat menghargai Marshall, juga fans dan timnya. Ini kita lihat Rossi menabrak dan mendorong wanita yang sedang selfie dan pergi tanpa permohonan maaf ya. Nah, berbeda dengan Marquez ketika ini kebetulan di Indonesia, Marquez selfie dengan fans dari Indonesia dan dia benar-benar menghargai dan mencintai fansnya. Di sini tak segan-segan menempelkan tato sementara ya di perut dari penggemarnya dan foto bersama. Nah, kalau kita lihat memang sekarang Marquez sangat dicintai dan menghargai fansnya. Satu lagi ya, kalau kita lihat ketika Rossi dihalangi dan marah, untuk klarifikasi yang pertama berkata kasar dan di video ini Mimin sempat menyebutkan Rossi ini waktu dengan Paul Espargaro salah paham dengan Paul Espargaro. Padahal itu bukan menghalangi Rossi dan Rossi mengacungkan jari Espargaro. Berbeda dengan koreksi yang kedua atau klarifikasi yang kedua di video ini bukan jadi dan ini kena di tangan ini adalah yang bekas Marquez ya, yang bekas patah dan yang ditabrak oleh Jorge Marquez. Ini Alex Marquez dan ini cukup keras kesalahan video ya. Tapi ketika mereka berada di paddock bersamaan, mereka saling kalau ini benar memang mereka waktu Marc masih di Honda seakan-akan tidak terjadi mereka sempat saling menyerempet tapi diselesaikan dengan kembali ya. Mereka menyatakan bahwa itu memang bagian dari olahraga balap motor. Banyak pengamat yang menyarankan jadi itu untuk klarifikasinya ya, berdamai dengan Rossi. Selanjutnya video ini benar, tapi boleh dinonton 10 tahun yang lalu ketika Marquez ingin berdamai, dan kita akan membahas. Nah, bagi Marquez ini tidak jadi masalah. Persaingan antara di hati Marquez sudah tidak ada masalah sebenarnya dengan Rossi. Tinggal Rossinya aja yang merasa tidak enak ke Marquez. Jadi untuk apa Marquez minta maaf ke Rossi gitu menurut Marquez ya? Karena tidak ada masalah. Di sini kita lihat sportivitas. Walaupun penggemar membawa helm bertuliskan Valentino Rossi 46, Marquez dengan senang hati menandatangani helm tersebut. Inilah sportivitas. Nah, di video yang kedua itu tidak ada yang diklarifikasi karena memang data yang disampaikan semua adalah benar tentang persaingan antara Rossi dan Marquez. Di video kedua adalah rival abadi ya. Persaingan antara Rossi dan Marquez di mana kita tahu bersama bahwa sempat terjadi salah paham, ya saling salib menyalip dan mereka berdua sama-sama pernah saling menjatuhkan. Baik Rossi pernah menjatuhkan Marc Marquez maupun Marc Marquez pernah menjatuhkan perselisihan Rossi. Antara Valentino Rossi dan Marc Marquez seakan-akan tak pernah habis diungkit. Ini ada Loris Reggiani, mantan pembalap 500 cc mengatakan bahwa Marc Marquez harus minta maaf kepada dunia balap atas insidennya dengan Rossi di tahun 2015. Berdasarkan fakta, Marquez sudah 2 kali minta maaf ke Rossi demi sportivitas. Bahkan yang pertama Marquez datang dengan manajer dan tim Repsol Honda, tapi ditolak mentah-mentah oleh tim Valentino Rossi ya, yang ada di paddock Rossi waktu itu. Marc Marquez datang beserta tim konferensi untuk minta maaf, tapi ditolak. Kembali Marquez minta maaf dan ingin berdamai dengan Rossi, tapi uluran tangan Marquez kembali ditolak Rossi. Jadi, setelah 10 tahun berlalu, haruskah Marc Marquez minta maaf lagi untuk ketiga kalinya kepada Rossi? Sedangkan Marc Marquez sudah sangat lama melupakan hal tersebut dan merasa sudah tidak ada masalah. Karena Marquez pernah menjatuhkan Rossi dan Rossi juga pernah menjatuhkan Marquez saat balapan. Dan itu biasa terjadi dan itu adalah resiko dari balapan.
Jadi, perlukah Marc Marquez minta maaf untuk yang ketiga kalinya? Atau fokus saja untuk mengejar gelar juara dunia ke-9 yang sudah di depan mata? Tuliskan komentar MotoGP Mania di kolom komentar. Dan di video ketiga itu ada Marquez atau Rossi, who is the best ya. Nah, kalau kita lihat di sini mereka berdua sama-sama pernah juara dunia MotoGP. Bedanya Marc Marquez 6 kali juara dunia di 1000 cc, sedangkan Valentino Rossi belum pernah juara di 1000 cc. Valentino Rossi juara dengan 500 cc, itu 5 gelar ya. Termasuk di situ ada waktu naik ke 990 cc dan akhirnya turun kembali ke 800 cc. Kemudian Marc Marquez ini waktu menang itu bersaing dengan Rossi dan mengalahkan Rossi. Semua kemenangan di 1000 cc. Nah, waktu Valentino Rossi juara dunia MotoGP, itu juara tanpa bersaing dengan Marc Marquez. Jadi Rossi tidak pernah mengalahkan Marc Marquez di kejuaraan dunia dan tidak pernah menang di 1000 cc. Kemudian perbedaan yang mencolok itu kemenangan dengan Ducati, itu 2024 ada 3 kemenangan, dan 2025 ini kalau ditotal dengan sprint race sudah 23 kemenangan. Sementara Rossi tahun 2011 0 kemenangan, 2012 0 kemenangan. Artinya tidak pernah juara dengan motor Ducati. Perbedaan kedua, Marc Marquez 13 tahun berkarir dan 8 kali juara dunia menuju 9 kali tahun ini. Rossi 21 tahun karir, 9 kali juara dunia dan pensiun. Kemudian bersinar ketika bersama Ducati Marquez, sementara Rossi hancur waktu bersama Ducati. Dan kemudian juara dunia 6 kali di 1000 cc dan Rossi tidak pernah juara dunia 1000 cc. Marc Marquez 6 kali juara dunia dan mengalahkan Rossi, sedangkan Rossi sendiri kalah 6 kali dari Marquez di kejuaraan dunia MotoGP. Perbedaan selanjutnya, Marc Marquez juara dunia MotoGP di tahun pertama MotoGP 1000 cc dan juara dunia MotoGP termuda dalam sejarah berusia 20 tahun. Sementara Valentino Rossi juara dunia setelah tahun kedua di MotoGP 500 cc dan juara dunia 500 cc di tahun kedua di umur 22 tahun. Dan fakta bahwa Marc Marquez dan Rossi sudah pernah berhadapan dan Marc Marquez unggul 6-0. Marquez tampil sebagai rookie tanpa pengalaman, tapi berhasil mengalahkan Rossi yang penuh dan syarat dengan pengalaman. Perbedaan selanjutnya, Marc Marquez ini juara dunia dan sudah pernah mengalahkan 15 juara dunia selama karirnya, sedangkan Valentino Rossi bersaing dan memperoleh juara dunia itu ada bersaing dengan 6 juara dunia. Tapi Rossi pernah dikalahkan Casey Stoner dan Lorenzo. Bahkan waktu berhadapan dengan Marc Marquez, Rossi tidak pernah juara dunia. Artinya 6-0, Marquez unggul atas Rossi. Baik, untuk pembahasan tentang Marquez dan Rossi, mungkin cukup ya, kita sudah lihat banyak bukti dan kita tahu mana yang terbaik. Jadi sekali lagi ini tidak atau bukan untuk menjelekkan orang lain, tapi ini menjadi pelajaran bagi generasi muda. Ketika nanti dipercayakan Tuhan untuk menjadi yang terbaik, ingat jangan sombong, tetap rendah hati dan hargai semua orang, baik lawan maupun kawan. Dulu saya sangat mengidolakan Valentino Rossi. Saya ikuti perkembangan MotoGP dari zamannya Wayne Rain, kemudian Kevin Swans, kemudian ada Mike Doohan, kemudian muncullah pemuda yang luar biasa bertalenta yaitu Valentino Rossi. Dan kemudian Valentino Rossi sangat bersinar, ya luar biasa dan banyak menjadi idola dari era zaman itu. Dan kami dan semua orang masih respect dan hormat terhadap Valentino Rossi. Hingga akhirnya Valentino Rossi unfollow MotoGP. Dan ini membuat jujur kami kecewa karena seperti kacang lupa kulit. Artinya dia tidak menghargai organisasi yang membesarkan namanya. Banyak yang berkata bahwa tanpa Valentino Rossi, MotoGP tidak ada apa-apanya. Justru sebaliknya ya, tanpa MotoGP, Valentino Rossi tidak ada apa-apanya. Dan kita bahas juga di sini dikatakan Marc Marquez menang cuma karena motor.
Nah, kalau kita lihat di video yang sementara berlangsung ini, di 3 seri terakhir, itu Aprilia dan KTM sudah mengalahkan Ducati. Nah, kita lihat ya di balapan terakhir di Hungaria, itu posisi 1 Marc Marquez, 2 Pedro Acosta, 3 Bezzecchi, 4 Jorge Martin yang start dari posisi 16 menggunakan Aprilia dan mengalahkan Franco Morbidelli dengan GP24, kemudian mengalahkan Pecco Bagnaia dengan GP25, Fabio Di Giannantonio dengan GP25, dan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Artinya Ducati perlu berbenah dan bukan karena motor. Ya, jadi Bezzecchi dan Acosta sudah mengalahkan Ducati sebenarnya. Cuma mereka tidak mampu mengalahkan seorang Marc Marquez yang tampil superior dan luar biasa. Dan walaupun tampil bersinar, cemerlang, dan penampilan yang spektakuler, Marc Marquez tetap rendah hati. Dan dia juga sangat memperhatikan adik kandungnya Alex Marquez yang kini berada di posisi kedua. Ketika ditanya tentang peluang dia mengunci gelar juara dunia di Misano, Marc Marquez dengan rendah hati menyatakan bahwa dia lebih ingin mengunci gelar di Motegi Jepang atau di Mandalika Indonesia. Sebab jika dia mengunci gelar di San Marino Italia, itu artinya ada hal buruk yang terjadi pada Alex Marquez sehingga tidak mampu mencetak poin dalam 2 race terakhir sebanyak 26 poin. Marc Marquez lebih mengutamakan adiknya daripada ambisinya. Yang pasti Marc Marquez sudah 99,9% pasti juara dunia 2025. Oke, baik, untuk video lainnya bisa disaksikan di channel Skytech Speed GP. Banyak video short yang membahas tentang Marc Marquez dan juga perkembangan MotoGP, dan juga tanggapan dari legend MotoGP tentang Marc Marquez. Saat ini Ducati sedang berbenah melihat perkembangan Aprilia, KTM, dan bahkan Honda sudah semakin mendekati mereka, bahkan beberapa kali mengalahkan mereka di beberapa balapan terakhir, kecuali Marc Marquez yang tetap masih terdepan. Ya, menurut Tardosi dan Gigi Dalinya, Marc Marquez bisa kencang dengan settingan apapun, sehingga mereka kali ini lebih memfokuskan untuk membantu Bagnaia agar kembali percaya diri dan bisa bersaing di barisan depan. Dan di sini Marc Marquez pun bersedia untuk membantu Bagnaia. Sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk merendahkan atau menjelekkan seseorang. Tujuan utama dari video ini dibuat adalah agar menjadi contoh jika nantinya diberikan kepercayaan menjadi yang terbaik, menjadi juara dalam hal apapun, harus tetap rendah hati, jangan pernah sombong, dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tentunya tanpa merendahkan orang lain dan juga menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan. Dan semua ini ada pada seorang yang luar biasa, adalah pada seorang Marc Marquez. Untuk bagian terakhir, banyak yang mengatakan bahwa Marc Marquez hanya menang motor. Ini tidak benar ya, dibuktikan bahwa di beberapa balapan terakhir atau seri terakhir, itu Marc Marquez saja yang di depan. Di posisi kedua dan ketiga itu ada, kalau tidak Aprilia, ada KTM. Sehingga hanya Marc Marquez yang berjuang sendirian di depan, mewakili Ducati. Dengan kata lain, KTM, Aprilia, dan Honda sudah lebih dekat dengan Ducati, bahkan KTM dan Aprilia sudah beberapa kali mengalahkan Ducati. Dan ini menjadi fokus bagi Ducati agar di seri selanjutnya di Barcelona Catalunya, mereka dapat kembali menjadi yang terdepan, bukan hanya Marc Marquez saja, tapi juga Pecco Bagnaia, Alex Marquez, dan semua pembalap Ducati lainnya. Tentunya kita sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan balapan selanjutnya di seri Barcelona Catalunya awal September mendatang. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dukungannya dengan like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih.